Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari kata Arab, yaitu al-asma'u berarti nama, dan al-husna apa artinya? Baik atau Al-husna itu artinya baik atau indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? Asmaul Husna juga menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Oleh karena itu kita harus mengenal nama-nama Allah. Memerintahkan kepada kita agar senantiasa berzikir kepada Allah dengan menyebut asmanya yang memiliki nama-nama indah dan mulia dalam kehidupan sehari. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'u biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Asmaul Husna Al-Wahhab. Pengertian Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi, yang artinya Allah memberikan karunia kepada semua makhluknya tanpa meminta. Allah akan memberikan segala yang diminta oleh makhluknya sekalipun ia orang kafir yang tidak meyakini Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa pamrih atau tanpa imbalan. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada manusia kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Dia memberikan rezeki, ilmu kesehatan, kebahagiaan bagi manusia. Jika kita perhatikan isi alam semesta ini, kita tidak akan mampu menghitung jumlah aneka ragam ciptaan Allah. Di antara ciptaan Allah tersebut adalah makhluk yang hidup, yang terdiri dari siapa aja makhluk hidup itu? Dan tumbuhan. Mereka menempati seluruh penjuru dunia ini, dilengkapi kebutuhan hidupnya oleh Allah. Misalnya untuk bernafas, Allah Subhanahu wa taala menyediakan udara yang mengandung gas oksigen dan karbon dioksida. Untuk minum, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan air. Untuk makan, Allah Subhanahu wa taala menyediakan bahan makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Untuk melihat, mendengar dan merasakan makanan, Allah Subhanahu wa taala melengkapi manusia dengan panca indera. Keperluan menulis, manusia diberi tangan. Hal inilah yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi karunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Sadd ayat 9. Amma indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Artinya, atau apakah mereka itu mempunyai bendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi. Surat As-Sadd ayat berapa? Melihat bukti tersebut di atas, kita harus sadar bahwa seluruh isi alam diperuntukkan bagi manusia sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas dan pilih kasih. Allah itu memberikan tidak pilih kasih, sehingga manusia harus bersyukur atas karunia yang telah diterima, di antaranya dengan memperbanyak beribadah kepadanya dan dengan menjaga kelestarian alam agar tidak rusak dan punah. Allah senantiasa akan memberi apapun yang dibutuhkan oleh hambanya sesuai kehendaknya. Jika seseorang anak meminta agar menjadi pandai, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ingin pandai apa tidak? Ingin. Asalkan ia rajin belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar. Begitu pula jika seseorang menginginkan usahanya berhasil, maka Allah memberinya kesuksesan asalkan ia rajin bekerja tanpa putus asa, insya Allah. Cara meneladani sifat Al-Wahhab itu bagaimana? Dengan suka memberikan sesuatu kepada orang lain, karena Allah itu Maha Pemberi. Jadi kita juga bisa meniru sifat Allah itu Maha Pemberi, memberi kepada orang lain yang membutuhkan.
membutuhkan, atau kita bisa mengajari sebagian kelebihan yang kita punya. Berbagi itu tidak harus berupa materi, berupa makanan, berupa benda, tapi apa? Berbakti memberikan ilmu. Itu juga merupakan pemberian. Bagi yang punya ilmu, kita bisa mengajari teman yang belum paham. Misal sudah paham suatu pelajaran tapi temanmu belum paham, bagaimana kita bersedekah ilmu? Kita memberikan kepahaman kepada teman kita yang belum paham tersebut. Tangan kita memanfaatkan untuk membantu teman yang membutuhkan bantuan. Kita tidak memberi itu tidak hanya berupa benda, tapi juga memberikan bantuan, memberikan ilmu. Itu juga merupakan sedekah. Orang yang suka membantu orang yang memerlukan bantuan, Allah akan senantiasa membantunya. Jika kita membantu orang lain, maka Allah juga akan membantu kita. Akan tetapi kita tidak boleh mengharap balasan apapun, ya toh? Tidak boleh mengharap imbalan atau balasan. Allah telah menyediakan balasan yang lebih dari apa yang telah diberikan kepada orang lain. Asmaul Husna Ar-Razzaq tadi adalah Wahhab, sekarang Ar-Razzaq. Al-Wahhab tadi artinya apa? Allah Maha Pemberi. Asmaul Husna Ar-Razzaq artinya adalah Allah Maha Pemberi rezeki. Allah SWT memberi rezeki kepada semua makhluk. Setiap makhluk pasti mendapatkan rezeki. Rezeki yang diterima setiap makhluk berbeda. Allah SWT memberi rezeki sesuai kehendaknya. Ada yang diberi rezeki banyak, ada pula yang diberi rezeki sedikit. Allah berfirman, Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Az-Zariyat ayat 58. Allah menjamin rezeki bagi seluruh makhluknya agar dapat hidup seimbang. Rezeki dapat bersifat materi dan non-materi. Materi itu apa? Berupa benda. Non-materi tidak berupa benda. Yang materi misalnya kebutuhan hidup, makanan, air, uang, sinar matahari, udara, dan lain-lain. Sedangkan non-materi adalah kasih sayang, kebahagiaan, dan kesehatan. Kesehatan adalah rezeki terindah yang Allah berikan kepada kita. Jika kita sakit, maka kita tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya dan tidak dapat menikmati rezeki yang Allah berikan. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur atas segala rezeki yang kita terima dari Allah. Dengan banyak bersyukur kepada Allah akan menambah rezeki untuk kita, insya Allah. Allah juga menciptakan sarana-sarana untuk makhluknya supaya mencapai dan menikmatinya. Semua kenikmatan itu dapat dicapai dengan cara halal. Rezeki yang dicapai dengan cara halal maka akan menjadi berkah dan diridhoi Allah. Sebaliknya jika rezeki dicari dengan jalan yang haram, maka akan dimurkai Allah dan mendapatkan dosa. Cara meladeni sifat Ar-Razzaq. Cara meladeni sifat Ar-Razzaq adalah dengan cara berbagi harta yang kita miliki. Ketika kita punya kelebihan rezeki, maka kita tidak bisa membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Bisa membantu kan, punya kelebihan rezeki. Baik itu diminta ataupun tidak diminta, kita juga harus yakin bahwa harta kita yang sesungguhnya adalah yang telah kita infakkan di jalan yang diridhai Allah. Sudahkah kita Jumat berinfak? Sudah. Sifat mudah berbagi dan bersedekah harus kita biasakan sejak dini, sejak kecil. Tidak harus menunggu kaya baru bersedekah. Ketika kita membawa makanan, perlu juga kita berbagi dengan teman kita. Jika kita senang berbagi, maka orang lain akan senang kepada kita dan kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Sudahkah kita berbagi? Sudah. Iman kepada malaikat. Keyakinan dalam hati. Iman itu yakin, diucapkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Nur itu apa? Cahaya? Ya, malaikat adalah kata jamak dari malakun yang berarti utusan. Malaikat adalah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah. Jadi pengertian beriman kepada malaikat yaitu menyatakan keyakinan terhadap adanya malaikat dengan sepenuh keyakinan dalam hati. Kemudian membuktikannya
melalui perbuatan yang menunjukkan keimanan terhadap malaikat. Allah berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan arah barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya hari akhirat, percaya kitab Quran, percaya kepada nabi. Malaikat adalah makhluk gaib diciptakan Allah, senantiasa taat kepadanya serta bertasbih, memuji, mensucikannya. Makhluk gaib berarti makhluk yang tidak dapat dilihat, didengar dan diraba oleh manusia. Malaikat itu bisa diraba enggak? Bisa dilihat tidak? Malaikat selalu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Jadi malaikat tidak ada yang ingkar kepada Allah. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangannya. Ketika malaikat diperintahkan, malaikat Israel misal diperintahkan oleh Allah apa? Israel mencabut, cabutlah nyawa si dia. Cabutan pernah. Jadi cabut karena malaikat Israel sifatnya adalah patuh terhadap perintah Allah. Berilah rizki. Nah, Allah memerintahkan untuk memberikan rizki. Malaikat itu juga akan memberikan rezeki kepada umat, ya toh? Cabutlah nyawa, maka hari itu juga akan dicabut oleh malaikat. Walaupun malaikat itu tidak dapat dilihat, kita wajib mempercayai adanya malaikat. Malaikat diciptakan dari apa? Nur atau cahaya. Sebagai utusan Allah, malaikat memiliki kekuatan yang hebat sehingga dapat melaksanakan perintah Allah. Percaya kepada malaikat juga merupakan rukun iman yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 31. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang mengetahui tentang Tuhanmu malaikat melainkan Dia atau Allah. Al-Mudatsir ayat 31. Allah menciptakan malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Masing-masing dari malaikat itu diberi tugas yang berbeda. Sedangkan malaikat yang wajib kita imani hanya 10. Siapa aja yang kita wajib imani? Namanya Jibril, Isra, Nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril, apa malaikat Jibril tugasnya? Menyampaikan wahyu Allah kepada siapa? Nabi dan Rasul. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Dia adalah pemimpin dari seluruh malaikat. Dia pula yang mengantarkan serta membimbing perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sekarang malaikat Mikail, apa tugasnya? Betul, bertugas membagikan rizki kepada seluruh makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dia juga mengatur hujan, angin, dan sinar matahari. Malaikat Israfil. Bertugas apa malaikat Israfil itu? Apa? Meniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat. Bunyinya gimana? Kiamat. Trompet ini ditiup dalam 2 tahap, yakni ketika datangnya hari kiamat dan waktu pembangkitan manusia dari alam kubur, ba'at dibangkitkan. Malaikat Israel, apa tugasnya malaikat Israel? Mencabut. Israel adalah mencabut nyawa manusia.
Kalau Allah memerintahkan untuk mencabut sekarang, malaikat juga akan mencabut. Malaikat Israel juga disebut malaikat maut. Jika ajal manusia telah tiba, maka malaikat Israel akan mencabut nyawanya pada saat itu juga. Tidak dapat diajukan atau dimundurkan meski hanya sedikit. Gitu. Malaikat mungkar nakir. Jadi manusia itu semuanya sudah ditakar berapa umurnya. Rizki apa yang sudah digariskan kepada Allah itu? Rizki, jodoh, dan maut. Ada orang yang bekerja terus setiap hari. Ada yang bekerja tanpa henti, tanpa tidur demi rizki. Tapi kalau Allah menetapkan rezekinya segitu ya segitu. Tapi manusia apa tugasnya? Berusaha, tapi dan bersyukur. Kadang sudah diberi kurang. Padahal itu sudah ketetapan dari Allah. Kalau berusaha seberapapun, kalau memang udah ditentukan sama Allah, ya segitu rezekinya. Ya toh? Yang kedua adalah jodoh. Nah, manusia itu sudah ditentukan jodohnya sebelum manusia itu dilahirkan di dunia. Sudah ditulis oleh Allah sebelumnya jodohnya ini. Nah, kalau sudah berjodoh, ada orang yang pengen berjodoh sama si A, pengen berjodoh sama si B. Dia kejar, dikiter, terus aku pengen berjodoh sama dia, ya toh? Lah, tapi kalau Allah tidak menentukan namanya itu bukan itu, ya bukan itu. Walaupun dia sudah punya dekat, sudah lama, sudah ketemu keluarga, sudah mau nikah, sudah nikah pun kalau Allah menentukan dia tidak jodohmu, berarti ya bukan jodohnya, ya toh? Manusia itu hanya berusaha, yang menentukan siapa? Allah. Jadi kalau ada misal Kai kok nggak berjodoh karo Kai padahal dulu sama dia, sekarang kok gini, dia kok belum dapat jodoh, dia kok sek cilik wis oleh jodoh. Nah, kita tidak boleh membandingkan orang-orang itu, ya, karena itu ketetapan Allah. Manusia hanya berusaha, tapi yang menentukan siapa? Allah. Nah, yang ketiga maut atau kematian. Semua orang hidup di dunia ini pasti akan mati. Mati itu menentukan umur apa tidak? Harus umur sekian enggak? Mati itu? Tidak, karena mati itu umur berapa aja bisa, patut, cocok. Ada yang meninggal baru lahir, anak yang baru lahir langsung meninggal. Ada yang meninggal usia TK, ada yang meninggal usia SD, ada yang meninggal usia SMP, ada yang meninggal usia SMA, ada yang meninggal usia 20, ada yang meninggal usia 7 tahun, ada yang meninggal masih bayi, balita, masih anak-anak, ada yang meninggal sudah tua, ada yang meninggal masih ibu. Enak gak patuan harus meninggal sekian? Kita bisa gak? Aku pengen meninggal usia iki. Bisa kita? Misal seseorang aku pengen meninggal usia berapa belas tahun. Kalau misal dia pengen bunuh diri, tapi kan bunuh diri dilarang, ya toh? Bunuh diri itu dosa, tidak boleh dalam Islam, ya toh? Karena yang menentukan maut itu adalah Allah. Bisa putus asa, aku pengen bunuh diri aja deh, gak mau hidup, capek, bunuh diri aja. Gak boleh, ya toh? Gak boleh, nanti malah disiksa nanti di akhirat, ya toh? Nah, manusia itu memang di dunia itu banyak ujiannya, ya toh? Kadang membuat capek, membuat pengen mengakhiri hidup, mati aja, aku nggak pengen. Karena biasanya dibully ya, sekarang itu banyak pembulian. Karena sering dibully, ya toh? Dia tuh putus asa, kayak kenapa aku tuh hidup. Nah, akhirnya dia berputus asa, menyesal, bunuh diri. Dia jadi selesai apa tidak dengan masalahnya? Tidak, malah mendapatkan dosa. Karena yang mati itu yang menentukan Allah. Gitu ya.
Kadang ada yang nyemantak nih. Kayak lu sik cilik kok wis ninggal gitu. Kayak kok wis tuwek kok lagi ninggal malah ngono. Kan nggak bisa kita, ya toh? Nggak bisa. Nah, ya bukannya kok ya kita duduk enak-enak kayak gini. Kita merasa malah sik suwi umurnya sik dawa. Tidak tahu, ujuk-ujuk blek. Nggak sakit ujuk-ujuk blek. Langsung dicabut nyawa. Tidak ada yang tahu. Nah, manusia ada tugasnya berusaha, beribadah. Semua yang kita lakukan itu kita niatkan untuk beribadah, tidak menyakiti orang lain. Kalau kita disakiti, pernah nggak disakiti orang lain? Dibully? Pernah? Pernah toh? Semua orang pernah disakiti, entah itu secara fisik maupun hati, mental, psikis. Tugas kita gimana kalau disakiti itu? Tugas kita bagaimana kalau sikap kita menghadapi orang yang pernah menyakiti kita? Sebenarnya kita tidak boleh membalasnya, kita malah mendoakannya, ya toh. Tapi kadang itu sakit hati itu biasanya nggak bisa diamkan, biasanya dibalas sesuai dengan apa yang diperbuat. Tapi sebaiknya apa? Kita diam dan mendoakannya, tidak usah membalasnya. Nah, malaikat mungkar dan nakir, apa tugasnya malaikat mungkar dan nakir? Bertugas menanyai manusia di alam kubur. Jika ia bisa menjawab pertanyaan dengan baik, ia akan memperoleh nikmat kubur. Jadi pertanyaan itu tidak hanya di akhirat, mati nanti kita juga akan ditanya. Tetapi jika ia tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka ia akan mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Kalau ujian paling nggak bisa jawab, nilainya jelek. Tapi kalau di akhirat nggak bisa jawab, apa nanti hukumannya? Siksa kubur. Nanti di akhirat, di hari kiamat. Susah mana? Ditanya ketika meninggal atau ujian? Lek ujian nggak dijawab atau salah, paling korbijine ya toh. Tapi lek ning akhirat gak iso jawab, disiksa. Malaikat rakib, apa tugasnya malaikat rakib? Mencatat semua amal baik manusia. Atid, mencatat amal buruk manusia. Ridwan, menjaga pintu menjaga dan memelihara surga Allah. Dia memiliki sifat yang lemah lembut terhadap semua penghuni surga, yakni orang-orang yang beriman dan beramal Malaikat Malik menjaga neraka. Malik sangatlah kejam dan keras. Ia akan menyiksa orang-orang yang berdosa dengan siksaan yang amat pedih akibat perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Hikmah beriman kepada malaikat: meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita semakin percaya bahwa malaikat itu adalah utusan Allah. Menambah semangat untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, karena ada malaikat yang ditugasi Allah untuk mengawasi dan mencatat segala amal manusia. Sikap kedisiplinan dan ketaatan malaikat dapat kita praktikkan dalam segala perbuatan dan perkataan. Mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah sehingga membuat kita semakin tunduk dan patuh kepadanya. Mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah kepada makhluknya sehingga menambah rasa syukur kepadanya. Terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Akhlak terpuji, taat kepada Allah. Melaksanakan sholat di awal waktu dan lebih utama jika dilaksanakan secara berjamaah. Menjalankan puasa baik Ramadan maupun puasa sunnah. Berinfak, bersedekah, menunaikan zakat. Selalu mengingat Allah dengan berzikir setiap saat, tidak hanya waktu selesai sholat. Mempergunakan rezeki yang diterima, berperilaku yang islami sesuai tuntunan Allah. Taat kepada Rasul.
Mengetahui riwayat kehidupan para rasul, membenarkan berita yang disampaikan rasul, mengamalkan syariat yang dibawanya. Taat kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru. Kisah Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, dengan Hajar. Saat masih bayi, memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan Hajar beserta putranya di suatu tempat yang sangat tandus dekat bangunan suci yang disebut apa? Ka'bah. Menghormati orang tua, meneladani perilaku Nabi Ismail, taat kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah, taat kepada orang tua. Semua perintah Allah harus kita laksanakan, menyampaikan pesan harus dengan baik dan tidak memaksa, menumbuhkan kesadaran dengan dialog lebih penting daripada dengan paksaan dan ancaman.